Kiper keturunan, Maarten Paes mengatakan sudah diminta untuk bela timnas Indonesia sejak 3 tahun silam. Ia pun kini berhasrat memperkuat skuad Garuda dimulai pada September 2024 untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Maarten Paes sudah mengambil sumpah WNI pada 30 April 2024. Sayangnya ia masih belum bersyarat memperkuat tim merah putih. Alasannya adalah kiper berusia 26 tahun ini masih terganjal statuta FIFA. Perpindahan federasinya belum selesai. Walau begitu, Maarten Paes berharap dirinya bisa membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga pertama anak asuh Shin Tae-yong, salah satu alasan Maarten Paes ingin segera memperkuat timnas Indonesia karena dukungan yang diberikan supporter sangat luar biasa. Saya pikir mereka bersemangat. Mereka sudah memberitahu saya selama 3 tahun. Saya juga ingin berpikir bahwa saya bermain bagus di lapangan. Saya tidak sabar untuk membalas mereka dengan beberapa penampilan bagus, ucap Paes. Maarten Paes pun menceritakan bahwa dirinya selalu membicarakan proyek untuk memperkuat skuad Garuda dengan neneknya yang lahir di Kediri. Beberapa bulan terakhir yang saya habiskan bersama nenek saya adalah tentang proyek ini. Saya dapat menunjukkan kepadanya beberapa cerita ketika saya berada di sana. Jadi ya, itu luar biasa dan kemudian 1 bulan kemudian dia meninggal dunia. Jadi itu seperti momen yang sempurna, tegasnya. Maarten Paes berharap dirinya bisa membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Apalagi ajang terbesar ini akan diadakan di Amerika Serikat, tempat di mana dirinya berkarir saat ini. Ole Romeni mencetak gol di pertandingan uji coba pramusim melawan Al Rayyan. Hal itu bak memberikan kode halus kepada PSSI. Dalam pertandingan uji coba FC Utrecht versus Al Rayyan, Ole Romeni diturunkan bersama punggawa timnas Indonesia lainnya, yakni Ivar Jenner. Dia berhasil mencetak 1 dari 4 gol FC Utrecht ke gawang lawan, yang tentu menjadi pembuktian kualitas sebagai penyerang. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan menyebut bahwa gol tersebut adalah kode halus dari Ole Romeni kepada PSSI bahwa striker tersebut layak menjalani naturalisasi. Apalagi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat ini sedang menargetkan beberapa nama pemain keturunan yang akan menjalani naturalisasi. Ketika Ole Romeni mencetak gol, ini semacam kode halus kepada PSSI bahwa dia layak untuk naturalisasi, kata Roni Pangemanan. Menurutnya, pertandingan tersebut menarik untuk masyarakat Indonesia karena Ole Romeni bermain ditemani oleh Ivar Jenner yang diberikan kesempatan dan menit bermain. Oleh karena itu, diharapkan hal tersebut menjadi sinyal bagi PSSI mengambil langkah berikutnya. Bung Ropan mengaku sudah beberapa kali berbincang dengan Ketua Umum PSSI. Dibenarkan bahwa ada beberapa pemain yang sedang diupayakan, tapi tidak bersedia mengungkapkan daftar target tersebut. Saya sudah bicara dengan Pak Ketua dan belum bisa diungkapkan lebih jauh, katanya. Kendati demikian, manajer tim nasional Sumarji justru mengungkap pengakuan bahwa striker FC Utrecht tersebut masuk dalam daftar. Manajer tim nasional Pak Sumarji juga sudah bilang bahwa Ole menjadi salah satu pemain depan yang menjadi target, tuturnya. Oleh karena itu, Bung Ropan mengajak masyarakat sabar, menunggu mengenai kelanjutan proses naturalisasi. Pemain keturunan seharga 695 miliar, Ian Maatsen masih punya peluang untuk memilih timnas Indonesia usai dirinya gagal debut di Euro 2024. Ian Maatsen merupakan pemain Belanda yang memiliki darah keturunan. Darah Indonesia miliknya berasal dari sang ibu dari Jawa Suriname. Walau sudah dipanggil ke Belanda, peluang Maatsen untuk memperkuat skuad Garuda ternyata belum tertutup. Hal itu karena ia gagal debut di Euro 2024. Belanda sendiri melaju hingga semifinal Euro 2024. Namun, tim asuhan Ronald Koeman ditumbangkan Inggris dengan skor 1-2. Ian Maatsen sama sekali tidak mencicipi menit bermain dengan timnas berjuluk Oranje ini. Ia kalah saing dengan Nathan Ake di posisi bek kiri. Situasi ini membuat mantan pemain Chelsea tersebut masih berpeluang jika ingin memilih timnas Indonesia, sebab caps bersama timnas Belanda senior masih kosong. Merujuk dari aturan FIFA, pemain yang tidak bersyarat untuk pindah federasi, yaitu jika yang bersangkutan sudah memiliki 3 caps bersama timnas senior. Melihat aturan tersebut, maka Ian Maatsen bersyarat. Namun tentunya ia sendiri yang harus menentukan apakah mau membela skuad Garuda. Bek timnas Indonesia Jay Idzes berbagi momen luar biasa kepada media Belanda soal debutnya bersama skuad Garuda. Ia menjalani debutnya bersama skuad Garuda
saat melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 21 Maret 2024. Jay Itzes menceritakan momen debutnya bersama tim Merah Putih ke media Belanda. Pemain Venetia ini mengatakan bahwa bisa membela negara kampung halamannya tersebut jadi kehormatan buat dirinya. Kepada media Belanda Football Zone, ia mengatakan bahwa sebenarnya Jay telah menjalani proses panjang untuk bisa membela tim Merah Putih. Menurutnya, ia pertama kali menjalani debutnya saat melawan Vietnam pada 21 Maret 2024 lalu. Ia debut saat timnas Indonesia melakukan perjuangan dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu saja itu kehormatan besar. Pada Juli 2023, prosesnya dimulai, dan saya beberapa kali pergi ke Indonesia untuk mengurus semuanya. Pada Februari tahun ini, semuanya selesai, dan sebulan kemudian, saya bisa melakukan debut di kandang melawan Vietnam. Ujar Jay Itzes. Menurutnya, saat pertama kali memperkuat skuad Garuda, timnas Indonesia dalam situasi tak mudah. Pasalnya, mereka baru mengemas 1 poin dari 2 laga yang dilakoninya. Untuk itu, melawan Vietnam menjadi laga tak mudah, tetapi akhirnya tim Merah Putih berhasil meraih kemenangan. Tim asuhan Shin Tae-yong itu sukses mengalahkan Vietnam di kandang Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat pertama kali menjalani debut ini, tim Merah Putih meraih kemenangan. Namun, Jay mengenang momen luar biasa dalam debutnya, yakni atmosfer luar biasa stadion. Ia mengaku merasakan hal yang luar biasa karena supporter memenuhi stadion dan itu terasa gila. Beredar rumor Anthony Matthäus jadi pemain naturalisasi tambahan untuk timnas Indonesia persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terkait hal tersebut, pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau Bung Ropan angkat bicara. Bung Ropan menjelaskan kalau masih tidak mungkin untuk Anthony Matthäus dos Santos untuk bermain di timnas Indonesia. Benar PSSI sekarang sedang mencari pemain di lini serang, karena ini menjadi suatu kelemahan. Tapi soal Anthony, saya pikir ini hoax, menurut saya, ucap Bung Ropan. Menurutnya tidak mungkin untuk melalui naturalisasi untuk pemain Brasil ini. Dalam video tersebut juga Bung Ropan menjelaskan kalau ia sempat menanyakan rumor ini kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saya juga sudah menanyakan, sudah Pak Ketua menanyakan tentang kebenaran ini. Dan tidak ada respon apa-apa, pungkasnya. Lalu, jika ada rumor konon katanya ia memiliki darah dari Indonesia, dari Nganjuk, Jawa Timur. Maka itu tidaklah benar, karena jika itu benar, maka PSSI pun sudah bertindak. Sekali lagi bahwa Bung Ropan klarifikasi rumor Anthony Matthäus jadi pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Ini adalah tidak mungkin benar. Bek tangguh berusia 22 tahun yang membela FC Twente, Mes Hilgers, kembali berikan tanda-tanda akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Setelah sebelumnya ia membuat netizen heboh karena menyematkan tagar "Kita Garuda" dalam postingannya. Kini Mes Hilgers secara terang-terangan memberikan kode keras yang bisa jadi mengisyaratkan dirinya sedang menjalani proses naturalisasi. Usut punya usut, Mes Hilgers ternyata sudah mengikuti atau memfollow akun Instagram PSSI. Tidak diketahui sejak kapan dirinya mengikuti akun resmi Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut. Tetapi ini tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia. Kehadiran Mes Hilgers tentunya akan menambah kekuatan lini belakang tim Merah Putih yang saat ini telah diisi oleh sejumlah bek tangguh. Sebagai informasi, Mes Hilgers merupakan pemain kelahiran Belanda yang memiliki keturunan Indonesia dari ibunya yang berdarah Manado. Kabarnya, Mes Hilgers sebenarnya sudah menjalani proses peralihan kewarganegaraan, tapi terpaksa dibatalkan di tengah jalan karena ia berubah pikiran. Mes Hilgers juga tidak menutup kemungkinan dirinya akan membela timnas Indonesia di masa depan. Saat ini, Mes Hilgers masih fokus bersama FC Twente, klub yang sudah ia bela sejak 2020 silam. Ia juga mampu tampil konsisten dan selalu menjadi andalan klub saat bersaing di Liga Utama Belanda.